Pernah nggak sih kamu lihat deretan angka, terus mikir, wah, kayaknya ada pola rahasia di baliknya. Seolah-olah angka-angka itu lagi ngobrol pakai kode tersembunyi. Nah, hari ini kita bakal coba pecahin salah satu kode paling umum di matematika. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, lihat deh pola ini. 3, 7, 11, 15, dan seterusnya. Pertanyaannya simpel aja. Tanpa harus capek-capek nulis manual satu-satu, kira-kira angka ke-20 itu berapa ya? Nah, ini dia nih, misteri yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Oke, sama kayak detektif. Buat ngecahin kode apapun, kita butuh petunjuk-petunjuk dasar. Jadi ayo kita kumpulin dulu info-info penting dari pola angka tadi. Ini bakal jadi fondasi kita buat mecahin semuanya. Jadi, konsep inti yang kita hadapi ini namanya barisan aritmatika. Kedengarannya mungkin agak ribet ya, tapi coba bayangin aja kamu lagi naik tangga, yang jarak antar anak tangganya itu sama persis. Setiap langkah, lompatannya selalu sama. Nah, itu dia kuncinya, selisih yang konstan, atau selisih yang tetap. Sekarang kita balik lagi ke teka-teki kita di awal. Dari 3 ke 7, itu kan loncatnya 4. Dari 7 ke 11, loncat 4 juga. Dari 11 ke 15, sama juga, plus 4. Nah, lompatan yang konsisten inilah yang jadi jantung dari barisan aritmatika. Petunjuk kunci pertama kita sebut aja A, atau suku pertama. Gampangnya ini tuh titik start kita. Di contoh kita tadi, A-nya ya jelas angka 3. Gampang kan? Terus petunjuk kedua adalah B, atau beda. Ini tuh ya besar lompatan konsisten yang kita temuin tadi. Di pola kita, B-nya itu 4. Nah, sekarang kita udah punya A dan B. Dengan dua petunjuk ini di tangan, kita udah siap banget buat mecahin kodenya. Oke, petunjuk udah kekumpul semua. Sekarang, waktunya kita keluarin senjata pamungkasnya, satu rumus ajaib yang bisa ngebuka barisan aritmatika model apapun. Dan ini dia, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Mungkin kelihatannya agak seram dikit ya, tapi percaya deh, rumus ini bakal jadi teman baik kamu. Ini kunci buat semuanya. Ayo kita bedah pelan-pelan. UN itu suku ke N alias jawaban yang lagi kita cari. A itu suku pertama, titik start kita tadi. N itu posisi yang kita mau tuju, di kasus kita kan suku ke-20. Dan B itu beda atau si lompatannya. Tiap bagian punya tugasnya masing-masing, jelas banget. Cukup teorinya, sekarang waktunya praktek. Ayo kita pakai kunci sakti yang baru kita dapat ini buat akhirnya mecahin teka-teki pertama kita tadi. Oke, ayo kita masukin angkanya bareng-bareng. A kita kan 3, B-nya 4, dan N-nya 20 karena kita nyari suku ke-20. Jadi, rumusnya jadi 3 ditambah 20 dikurang 1 dikali 4. Artinya, 3 ditambah 19 dikali 4. Nah, itu sama dengan 3 ditambah 76. Jeng-jeng, jawabannya 79. Tuh kan, kita nggak perlu ngitung satu persatu sampai 20 kali. Rumus ini benar-benar kayak jalan tol, bawa kita langsung ke tujuan. Efisien banget. Oke, yang tadi itu baru pemanasan. Sekarang, gimana kalau levelnya kita naikin dikit? Gimana ceritanya kalau kita nggak tahu suku pertamanya dan cuma dikasih petunjuk dari tengah-tengah barisan? Kodenya masih bisa dipecahin nggak ya? Oh, tentu aja bisa. Nah, ini dia tantangan barunya. Kita cuma dikasih tahu kalau suku ketiga itu 11 dan suku ke-8 itu 31. Tugas kita sekarang sebagai detektif matematika adalah menemukan si suku pertama, A, dan bedanya, B. Kuncinya kita pakai rumus andalan kita tadi kedua informasi yang kita punya. Buat suku ketiga, rumusnya jadi A ditambah 2B sama dengan 11. Buat suku ke-8, jadi A ditambah 7B sama dengan 31. Nah, sekarang kita punya dua persamaan yang siap kita olah. Disinilah trik kerennya muncul. Coba deh, kita kurangin aja persamaan yang kedua sama yang pertama. Si A-nya kan jadi habis hilang. Terus 7B dikurang 2B jadi 5B. Dan 31 dikurang 11 jadi 20. Voila, kita dapat 5B sama dengan 20, yang artinya B itu 4. Keren kan? Satu petunjuk berhasil kita pecahin. Nah, karena kita udah tahu B itu 4, sekarang jadi gampang banget. Tinggal kita masukin lagi aja ke salah satu persamaan awal. Misalnya, A ditambah 2 dikali 4 sama dengan 11. Artinya, A ditambah 8 sama dengan 11. Udah jelas banget kan? A atau suku pertamanya pasti 3. Luar biasa, kita berhasil ngebangun ulang seluruh barisan cuma dari dua petunjuk di tengah-tengah. Sebentar, sebelum kita selesai, ada satu hal penting yang sering banget bikin orang bingung. Bedanya barisan sama deret. Yuk kita lurusin sebentar biar pemahaman kita makin mantap. Gini deh gampangnya.
Barisan itu daftar angkanya, yang dipisahin pakai koma. 3, 7, 11, dan seterusnya. Kalau deret itu jumlah dari semua angka itu. 3 ditambah 7 ditambah 11, dan seterusnya. Ingat ya, barisan itu listnya, deret itu totalnya. Ini beda tipis tapi penting banget. Oke, kamu udah tahu kodenya, kamu udah ngerti cara kerjanya, sekarang giliran kamu buat ngetes langsung kemampuan baru kamu ini di tantangan terakhir. Nah, ini soal dari dunia nyata. Coba deh kamu temukan barisan aritmatika di dalamnya. Berapa suku pertamanya? A. Berapa bedanya? B. Langsung aja pakai rumus yang udah kita pelajari. Kamu punya semua alat yang dibutuhin. Coba hitung, terus tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Selamat mencoba!